Assalamualaikum, halo Bundas Bundis, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel Medok. Selamat datang buat Bundas Bundisku yang baru bergabung di channel ini. Semoga dimanapun Bundas Bundis berada tetap diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya mengalir jauh seperti pipa Rucika. Amin ya robbal alamin. BTW hari-hari ini itu musim bedideng ya Bundas Bundis, duwingin pol. Nah Bundas Bundis sebagai ras terkuat di bumi ini yang tetap harus sehat meskipun sedang sakit, karena rumah akan menjadi berantakan dan tidak karuan kalau Bundas Bundis sakit. Jadi dimanapun Bundas Bundis berada tetap jaga kesehatan nggih Bun. Mumpung bahas ras terkuat di bumi sekalian, aku tak sedikit menyindir bapak-bapak suami ini loh. Duhai bapak-bapak suami, meskipun kami itu ras terkuat di bumi, kami juga tetap butuh perhatian, support dan bantuannya gitu loh, untuk bersih-bersih rumah, umba-umba atau cuci-cuci piring gitu loh Pak suami. Karena yo Pak suami tak kasih tahu, sebenarnya kalian itu gelem ngewangi Siti ae gitu, kegantengan kalian itu loh akan bertambah berkali-kali lipat ya tuh Bun nggih. Jadi video ini adalah video pertama aku masak-masak nggih Bun, jadi mohon dimaklumi kalau misal pengambilan gambarnya kok ngeblur, kok nggak jelas gitu, ataupun resepnya kok amburadul, nanti bisa tulis di kolom komentar nggih Bun. Bundis, ini resepnya gimana kok aku nggak paham gitu, tulis di kolom komentar. Seperti judulnya, ini mau membuat stok frozen food Bundas Bundis. Aku di sini mau membuat nugget, tapi biasanya kan nugget dari daging ayam atau daging sapi gitu. Nah di sini aku mau buat daging dari ikan kucul. Bundas tahu ndak ikan kucul? Apa ya ikan kucul? Kalau dari segi fisiologis alias dari segi fisiknya gitu, ikan kucul itu maaf cucuknya panjang gitu loh. Maaf ikan kucul, bukan maksud body shaming, tapi ben Bundas itu paham, ikan kucul itu bentuknya cucuknya dowo panjang, terus badannya juga panjang. Biasanya ikan kucul ini dipakai untuk membuat kerupuk sih Bundas karena emang dagingnya itu lebih gurih dibanding ikan-ikan yang lain. Kemarin aku sempet googling kalau ikan kucul ini namanya ikan barakuda atau apa gitu. Nah begitu. Jadi oke, kita masuk ke resepnya nggih. Di sini dalam membuat nugget ikan kucul, yang pertama aku pakai ikan kucul yang sudah di fillet sekitar 1/4 kilo, kemudian bawang merah, bawang putih dirajang lalu ditumis. Itu tadi hasil tumisan sama minyaknya tak masukin semuanya ke blender. Setelah itu 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya untuk penyedap rasanya aku pakai garam, ini sesuai selera Bundas aja nggih. Kalau misal suka yang lebih asin ya ditambah, tapi yo banyak atau Bundas nanti keasingan. Kemudian ada lada bubuk, aku pakai ladaku itu 1 bungkus yang kecil saset itu. Selanjutnya aku juga pakai penambah kecerdasan anak Indonesia alias kaldu. Mboten guyon nggih Bundas. Aku pakai kaldu ayam di situ, terserah Bundas mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi atau kaldu jamur. Pokoknya ojo kaldu gajah Bundas, nggak ada yang produksi kaldu gajah. Terserah Bundas nggih. Setelah itu di sini aku pakai 1 butir telur. Berhubung di rumah adanya telur ayam kampung, jadi aku pakai telur ayam kampung 1 butir telur. Kemarin aku nyoba pakai 2 butir telur, itu hasilnya lebih bagus Bundas. Jadi menurutku misalnya Bundas ada lebihan telur di rumah sih mending 2 butir telur nggih. Setelah itu aku nggak menambahkan air es, tapi pakai es batu, karena berdasarkan pengalamanku ketika aku pakai air es itu ketika setelah dikukus itu lebih kenyar gitu, kenyar nggak kenyalnya kurang gitu Bundas. Jadi aku pakai es batu. Dan juga lupa pakai saus tiram kira-kira setengah sendok makan gitu, nggak banyak-banyak karena nanti akan keasinan Bundas. Setelah dicampur tumplek-blek semuanya, kemudian di blender.
sampai halus dan tercampur. Setelah itu aku tetap tak ulet lagi sama sama sendok ya bundis-bundis sebelum tak kukus. Setelah itu karena aku ndak punya cetakan ya wis tak cetak sama apa sih ini plastik kontainer gitu, tapi tak alasi daun pisang ala-ala ben sedep ngono bundis-bundis. Back to nature gaya Heram. Setelah itu tak kukus selama kurang lebih 15-an menit. Kalau sudah 15 menit dan kira-kira sudah matang gitu, tak diamkan sampai kira-kira 10 menit hangat-hangat kuku gitu, baru tak irisin. Soalnya pas pernah sik panas gitu tak iris itu malah ajur bundis-bundis, jadi tak diamkan dulu. Sembari menunggu keademan dari adonan nugget yang sudah dikukus ini, jangan sampai ras terkuat di bumi ini plonga-plonga iki bundis-bundis alias ngowah-ngowah. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan siap-siap tepung panirnya dan tepung yang digunakan untuk sebelum dicelup ke tepung panir supaya nempel itu. Kalau saranku nggih bundis-bundis, supaya nuggetnya itu lebih rapi dan tepung panirnya itu menempel sempurna, alangkah baiknya tepung panirnya ini nanti di blender dulu biar apa ya, ukurannya itu seragam dan nempel sempurna gitu bundis-bundis. Kalau dia itu lebih halus, nggak cepet protol ketika digoreng. Begitu tips dari aku. Oke, kita lumuri semuanya satu persatu. BTW mohon maaf ini pakai tangan langsung, nggak pakai sarung tangan. Sengaja bundis-bundis menambah vitamin K alias kuman. Betul nggak bundis-bundis? Ini sudah cuci tangan kok dan memang dikonsumsi sendiri. Jadi nggak pakai sarung tangan, it's okay, terserah bundis-bundis. Kalau misal bundis-bundis mamang nggak pakai sarung tangan. Begitu. Nanti gorengnya ini disimpan dulu di freezer sebelum digoreng ben tepung panirnya itu nempel sempurna. Sudah, sekian resep dari pembuatan nugget ikan ala bundis-bundis Pantura Lamongan ini nggih bundis-bundis. Semoga bisa bermanfaat dan dipraktekkan oleh bundis-bundis di rumah. BTW besok enaknya buat video apalagi nggih bundis-bundis, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir bundis-bundis, sehat selalu. See you bundis-bundis on my next video. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.